Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Kaselani dengan NIM 6424072. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review mengenai materi pertemuan 9 dalam mata kuliah kepemimpinan. Saya akan menjelaskan poin-poin penting yang menjadi fokus pembelajaran pada pertemuan tersebut. Tipe dan gaya kepemimpinan. Tipe kepemimpinan dapat dipahami sebagai bentuk, pola, atau jenis kepemimpinan yang di dalamnya diterapkan satu atau beberapa perilaku atau gaya memimpin sebagai unsur pendukungnya. Sementara itu, gaya kepemimpinan merujuk pada sikap, perilaku, atau metode yang dipilih dan digunakan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi cara berpikir, perasaan, sikap, serta tindakan anggota, organisasi, atau bawahannya. Dan menurut Paul Hartz dan Ken Hadarawi Nawi 2003-115 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku pada saat seseorang mencoba mempengaruhi orang lain dan mereka menerimanya. Selanjutnya mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama, sistem nilai, rasa yakin terhadap bawahan, inklinasi kepemimpinan, serta perasaan aman dalam situasi tertentu. Tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan ini menggabungkan berbagai perilaku atau gaya pemimpin yang berorientasi pada pemimpin secara rental, di mana pemimpin menjadi satu-satunya pihak yang menentukan, mengatur, dan mengendalikan anggota organisasi serta seluruh aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Model kepemimpinan seperti ini berlandaskan pada salah satu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan akan kekuasaan, yang merupakan bagian dari kebutuhan aktualisasi diri dalam aspek sosial, psikologis, dan mendorong seseorang bertindak menunjukkan otoritasnya. Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut biasanya dilakukan dengan mencari kesempatan untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan organisasi, baik pada tingkat atas, menengah, maupun tingkat bawah. Ciri-ciri atau sifat dari tipe kepemimpinan otoriter, yang pertama, kepemimpinan ini dilaksanakan dengan kekuasaan berada di tangan satu orang atau kelompok kecil, yang di antara mereka selalu ada seseorang yang menempatkan diri sebagai yang paling berkuasa. Yang kedua, pemimpin tertinggi sebagai berbentuk penguasa tunggal di lingkungan organisasinya yang harus diikuti dengan gaya atau perilaku kepemimpinan yang sama oleh pemimpin-pemimpin yang lebih rendah posisinya. Yang ketiga, kepemimpinan dengan semua kekuasaan di tangannya merupakan pihak yang memiliki hak, terutama dalam mengambil keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya. Implikasi kepemimpinan otoriter pada derajat tertinggi bagi dinamika organisasi. Yang pertama, ada anggota organisasi menjadi kurang aktif dan hanya bekerja setelah mendapat arahan. Mereka enggan mengambil keputusan, bahkan untuk persoalan kecil, karena memiliki ketergantungan yang kuat pada pemimpin atau khawatir dianggap melakukan kesalahan di luar batas wewenang maupun tanggung jawab mereka. Yang kedua, para anggota organisasi tidak terlibat secara aktif bukan karena kurang kompeten, tetapi karena enggan mengungkapkan inisiatif, gagasan, ide, kreativitas, masukan, pendapat, atau bahkan kritik. Mereka juga tidak berani memulai pekerjaan secara mandiri tanpa instruksi, sebab merasa kontribusinya tidak diapresiasi dan akhirnya memilih menunggu perintah. Adapun perilaku atau gaya kepemimpinan pendukung kepemimpinan otoriter. Yang pertama, perilaku atau gaya kepemimpinan oktorat yang ditampilkan sebagai berikut. Berorientasi pada pelaksanaan tugas sebagai perilaku yang terpenting dalam mewujudkan kepemimpinan. Yang kedua, gaya atau perilaku kepemimpinan yang diktatoritas. Gaya kepemimpinan ini lebih keras dibandingkan dengan gaya kepemimpinan oktorat dan cenderung kejam dan sadis. Contoh, kepemimpinan Adolf Hitler di Jerman selama Perang Dunia Kedua dan kepemimpinan pemerintah Hindia Belanda selama kurang lebih 350 tahun yang pernah dialami rakyat Indonesia. Adapun beberapa gaya kepemimpinan diktatoritas bertindak layaknya pemimpin absolut yang merasa tidak tergantikan, seolah dirinya ditakdirkan untuk memimpin dan mengarahkan anggota organisasi, dan mengarahkan anggota organisasi menuju tujuan tertentu yang diyakini tidak dapat dicapai oleh orang lain.
Adapun setiap keinginan pemimpin yang bersifat diktator harus dipenuhi, bahkan jika harus ditempuh dengan cara apapun, hal ini dapat menimbulkan dampak serius bagi anggota organisasi yang dianggap sebagai ancaman, penentang, atau penghambat kekuasaannya. Gaya atau perilaku kepemimpinan otoratik lunak, buka kurung benevolet autoraktik, tutup kurung. Yang pertama, pemimpin lebih menekankan pencapaian hasil, sementara perhatian terhadap anggota organisasi sangat minim. Ia cenderung memanipulasi situasi dengan memberikan dorongan atau motivasi dari luar agar para anggota menjalankan keputusan maupun instruksi yang tetap sebagai atasan. Yang kedua, dalam fokus pada tugas demi mencapai target, pemimpin mampu memberikan perintah dan arahan membuat anggota organisasi percaya bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan bersama atau organisasi, padahal sesungguhnya hal itu lebih menguntungkan pemimpin dan kelompok pendukungnya. Gaya kepemimpinan yang bersifat membelot. Karakteristiknya tuh yang pertama ada pemimpin menghindar dari tugas dan tanggung jawab, mempengaruhi menggerakkan dan mengarahkan anggota organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun gaya kepemimpinan misioneri, pemimpin pelindung dan penyelamat. Karakteristiknya tuh ada pemimpin mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi, sehingga selalu terlihat ramah, banyak senyum, akrab, baik hati, dan suka menolong. Tipe kepemimpinan demokratis. Menurut Hahadarawi Nawawi, bahwa tipe kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor terpenting dalam kepemimpinannya yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi dan hubungan dengan anggota organisasi. Filsafat demokratis yang berdasarkan pandangan tipe dan semua gaya kepemimpinan ini adalah pengakuan dan penerimaan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia serta hak asasi yang sama. Tipe kepemimpinan ini adalah mengakui dan menghargai manusia sebagai makhluk individual yang memiliki perbedaan kemampuan antara satu dengan yang lain, tidak terkecuali dari antara para anggota di lingkungan sebuah organisasi. Transformasi dalam kepemimpinan demokratis, tipe dan perilakunya. Yang pertama ada gaya atau kepemimpinan birokrat. Karakteristiknya tuh ada pemimpin mengutamakan ketaatan pada peraturan, prosedur, dan mekanisme kerja atau kegiatan yang telah ditentukan. Yang kedua ada gaya atau perilaku kepemimpinan pembangun dan pengembang. Karakteristiknya tuh ada pemimpin sangat mahir dalam menciptakan, mengembangkan, dan membina kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Serta yang terakhir, gaya atau perilaku kepemimpinan eksekutif menunjukkan ciri-ciri atau karakteristiknya tuh memiliki keyakinan bahwa orang lain, khususnya anggota organisasi, dapat bekerja dan memimpin sebaik-baiknya untuk dirinya sehingga tidak boleh diremehkan dan harus dihormati atau dihargai secara layaknya dan manusiawi. Yang terakhir, tipe kepemimpinan bebas atau laissez-faire atau free rein. Menurut Hadarawi Nawawi, bahwa tipe kepemimpinan ini pada dasarnya berpandang pada anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya sendiri masing-masing dengan sedikit pengarahan atau pemberian petunjuk dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari tugasnya pokok organisasi. Terima kasih, sekian penjelasan poin-poin mengenai pertemuan 9 dalam mata kuliah kepemimpinan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.